Shalom, selamat malam opa-opa dan oma-oma Pelkat PKLU GPIB. Salam damai dan sejahtera yang Tuhan Yesus kasihi bersama opa-opa dan oma-oma di Pelkat PKLU. Dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Bernama Greti Rihidara yang bergereja di GPIB Jemaat Erene di Jakarta Utara. Saya akan membaca edisi Renungan Malam sesuai Sabda Bina Umat. Bagimu Tuhan yang inginku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Sebelum kita mulai pembacaan Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang kami sembah dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, di mana pada malam hari ini kami datang dan menyembahmu untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya di malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya menyertai opa-opa dan oma-oma di Pelkat PKLU GPIB, supaya kami opa-opa dan oma-oma dapat membaca dan mengerti dan melakukan di setiap kehidupan kami PKLU. Tuhan Yesus urapi dengan Roh Kudus-Mu dan hikmat yang berasal dari-Mu, Tuhan Yesus, supaya kami dapat membaca firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab terdapat dari Sefanya 2 ayat 12-13. Kamu pun hai orang Etiopia akan mati ketertikam oleh pedangku. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, memusnahkan Asyur dan membuat Niniwe sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Renungan bacaan Sabda Bina Umat malam ini yang berjudul Hikmat Allah mengatasi padang gurun dan kehidupan, ayat emasnya terdapat di Sefanya 2 ayat 13. Ia mengacungkan tangannya terhadap utara, akan membinasakan Asyur dan akan membuat Niniwe menjadi tempat yang sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Negara Israel berhasil memperluaskan lahan perkebunannya dari sekitar 1.650 km persegi menjadi 4.300 km persegi. Padahal 85% dari tanah di negara ini adalah padang pasir. Hanya 15% tanah yang subur. Kunci keberhasilan Israel berawal dari tahun 1930-an oleh pengalaman Simcha Blas, ahli pengairan Israel. Ia mendapati di pekarannya satu tanaman yang tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan tanaman lain. Ternyata ada tetesan air yang keluar dari pipa
penemuan inilah kemudian Blas mulai mengembangkan sistem irigasi tetes. Gagasan utara irigasi tetes-tetes menurut Blas adalah air hanya menetes di tempat yang tepat, yaitu akar tumbuhan dengan jumlah yang tepat. Padang gurun seperti disebutkan dalam Alkitab termasuk wilayah yang sangat tidak ramah, penuh hewan buas dan minimnya ketersediaan air. Namun demikian Alkitab juga mencatat bahwa pertemuan antara manusia dan Tuhan Allah juga terjadi di padang gurun, misalnya Musa dan Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, kata padang gurun dalam bacaan hari ini tidak selalu berkonotasi negatif. Jika Allah menciptakan padang gurun, maka Allah pun berkuasa untuk menyuburkan padang gurun menjadi lahan produktif. Kadang kita mengalami hidup bagaikan berada di tengah padang gurun. Segala pendukung kehidupan yang lenyap tak terbekas. Marilah kita teladani contoh sistem irigasi yang dikembangkan Sinka, Blas, setetes demi setetes, upaya dan tekad kerja keras kita pasti akan memberikan hasil yang positif. Marilah terus berusaha meskipun harapan sangat tipis. Jika Allah bisa mengubah kota menjadi gurun, Ia pun bisa mengubah padang gurun menjadi subur. Kita bisa bandingkan di Yeremia 33 ayat 7 sampai 13. Tuntun aku keputramu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam daku, membuat mata hatiku cerah. Sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Segala puji dan syukur kepadamu, Bapa yang kami sembah. Perkenankan kami boleh membawa firman-Mu dan merenungkannya pada malam hari ini. Bersama dengan opa-opa dan oma-oma PKLU GPIB, supaya kami dapat mengerti dan mampukan kami untuk menjalankan kehidupan PKLU di GPIB. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan perilaku kami yang Tuhan tidak berkenan. Kami berdoa untuk opa-opa dan oma-oma pada malam hari ini. Kami berdoa juga untuk istirahat malam kami dan segala puji dan syukur kami boleh dibangunkan besok pagi dengan badan yang sehat dan melakukan aktivitas sampai besok pagi. Kita berdoa untuk program Pelkat PKLU di GPIB ini. Tuhan mau menyertai kami di dalam rencana dan program-program kami di Pelkat PKLU GPIB. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau limpahkan kepada opa-opa dan oma-oma di Pelkat PKLU di GPIB. Engkau selalu setia mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan segala puji dan syukur kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih opa-opa dan oma-oma yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat malam, di mana kita sudah membaca firman Tuhan dan boleh membaca renungan dari sabda malam hari ini.
di dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Selamat malam, Tuhan Yesus menyertai opa-opa dan oma-oma. Terima kasih.